Allahumma sholli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diiringi salam juga tidak pernah lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surga Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang baik ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam yang baik dan mulia ini, kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan berbagai macam riwayat dari tanda-tanda ulama akhirah. Salah satunya mereka tidak mudah mengikuti tren yang diikuti oleh masyarakat. Walaupun semua masyarakat mengikuti tren tersebut, para ulama akhirah tidak gampang terbawa arus, tidak mudah tergiring dengan hal-hal yang baru sebelum mereka mendapatkan validasi hal yang baru itu sesuai atau tidak dengan sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, sampailah kita pada pembahasan pada pertemuan yang lalu. Kita ulang sedikit, di mana Imam Al-Ghazali dengan mengutip sebuah riwayat dari ulama tabi'in Hisham bin Urwah, yaqulu, beliau berkata, "La tastaruhumul yawma amma ahdatsu." Kalau kita menemukan suatu hal yang baru yang dipraktekkan oleh masyarakat, padahal hal tersebut belum tentu ada contoh teladannya dari yang dilakukan oleh Rasulullah, fa'innahum qad a'addu lahu jawaban. Maka jangan tanya kenapa kalian melakukan hal tersebut. Fa'innahum qad a'addu lahu jawaban, karena pasti mereka sudah menyiapkan jawaban alasan. Maka kata Imam Hisham bin Urwah, "Walakin saluhum anis sunnah." Tanyalah sama mereka sunnah yang benar dari Nabi bagaimana.
dengan berbagai macam contoh yang sudah kita berikan pada pertemuan yang lalu. Misalnya Bapak Ibu marah di sebagian kampung di tempat kita menjamaahkan sholat sunat rawatib baik ba'diyah maupun qabliyah. Padahal kita tahu bersama sholat sunat rawatib qabliyah maupun ba'diyah termasuk salah satu sholat sunat yang tidak boleh dijamaahkan, karena Rasulullah tidak pernah melakukan itu di zaman hidupnya. Walaupun kita juga mengakui ada sholat wajib atau sholat sunat yang dalam pelaksanaannya wajib berjamaah, seperti sholat Idul Fitri, sholat istisqa. Maka kalau kita tanya sama mereka yang melakukan sholat sunat rawatib berjamaah, pasti mereka menyiapkan jawaban alasan. Malah kaki bersemayam daripada semayam sama sekali, jawabannya. Tapi jangan itu, pertanyaannya sunnah Nabi bagaimana? Apakah Nabi pernah menjamaahkan rawatib? Kalau beliau pernah, maka sholat sunat itu boleh kita lakukan secara berjamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kepada kita wa inna ma qala hadza. Kenapa Imam Al-Ghazali, bukan Imam Ibnu Qayyim, wa inna ma qala hadza, kenapa para salafus saleh terdahulu sangat selektif dalam mengikuti tren baru sebelum terkonfirmasi dan tervalidasi dengan sunnah Nabi. Beliau menjelaskan kepada kita kemudian wa inna ma qala hadza bi anna ma ubdi'a min al-arad qad qarra al-asma wa al-qabil qulub. Karena biasanya pendapat baru itu sering menutup pendengaran kita. Jadi manusia itu Bapak Ibu memang senangnya dengan yang baru. Dan secara genetik manusia itu bosan dengan yang lama. Mana suka istri baru atau istri lama? Nah itu contoh, maaf ya, hanya bercanda. Mobil baru dengan mobil lama siapa suka? Ya kan? Pasti kita suka mobil baru. Mobil lama itu kalau sudah dinaiki 5 tahun bosan. Ya. Itu sudah genetiknya manusia. Manusia itu bosan dengan yang terus menerus dia alami, berulang-ulang dia alami. Atau bahkan kalau dia mendengar nasihat-nasihat atau tasawuf, ya kami juga pasti akan ngomong seperti itu. Ibunya khutbah cuma dalamnya, uronya film-filmnya mengulang. Manusia memang secara genetiknya Bapak Ibu cepat bosan. Dan sebab itu manusia cepat tertarik dengan hal yang baru. Padahal belum tentu yang baru itu benar. Boleh jadi yang atas-atas berulang itu itulah yang benar. Tapi karena genetik jiwa manusia cepat bosan dengan hal-hal yang lama, maka Imam Al-Ghazali memberikan catatan kritis di sini. Beliau mengkritisi jiwa karakter manusia. Di annahu ma ubdi'a minal arad, pendapat-pendapat baru qad qarra al-asma, menarik pendengaran kita. Wa al-qabil qulub, tidak jarang bukan hanya sekedar dengar, bahkan nempel di dalam hati, nempel di dalam jiwa, nempel di dalam pikiran. Kalau yang masuk itu benar, kalau yang baru itu kan dari mana? Maka kita memasukkan racun di dalam pikiran dan jiwa kita. Itu yang membuat para ulama selektif betul dalam menerima hal yang baru mereka akan menerima setelah itu terkonfirmasi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farubbama yushawwishu safatul qalbi. Kalaulah hal yang baru itu menarik pendengaran kita, kemudian masuk ke dalam jiwa kita, itu hanya akan merusak kesucian kebeningan kalbu kita. Fayyutakhayyalu bisa
haqqan, maka bercampurlah di dalam pikiran manusia antara yang hak dan yang batil. Dan lagi bisa menarik garis yang mana yang benar, mana yang salah. Bapak Ibu kan sekarang coba dengar, akhir-akhir ini benar-benar tanda akhir zaman Bapak Ibu. Koruptor disalawati. Bapak Ibu biasanya salawat itu bukan kepada koruptor. Kalau datang orang soleh, orang taat, kita bersalawat. Nah, tapi sekarang Bapak Ibu koruptor disalawati. Ada lagi Pak yang lebih parah daripada itu. Hafal surat Tuhan, hadiahnya minuman keras. Itu saya yakin kalau Bapak Ibu, Abu Jahal, Abu Lahab di neraka jahanam itu tepuk tangan. Kalian lebih hebat daripada saya. Itu kan untuk buat heboh masyarakat. Apa betul? Udah jelas batil itu. Tapi kalau itu masuk kepada orang yang gak beriman, anak muda, santai. Karena dibalut minuman keras dengan hafalan surat Al-Tuhan. Penjahat diselawatin kayaknya benar. Besok Bapak Ibu kalau lihat tadi mau bunuh atau ganggu anak perempuan kita salawatnya kan itu hal-hal yang aneh Bapak Ibu. Nah ini bahayanya, kita khawatir anak-anak muda Bapak Ibu yang gak tahu apa-apa, lama-kelamaan takutnya itu dibenarkan jadi pembenaran. Padahal itu keliru, sama sekali tidak ada benarnya di dalam syariat. Fa'yutakhayyalu bisababihi al-batilu haqqan. Belum lagi majelis zikir, majelis salawat, ada orang perempuan joget-joget, ya kan? Joget-jogetnya joget-joget esotik lagi Bapak Ibu, ya kan? Gak sopan sama sekali. Jangankan di majelis salawat, di majelis yang bukan salawat saja kita tidak berani joget seperti itu, apalagi di majelis salawat. Perempuan dengan laki-laki berbau joget-jogetan di situ. Ada lagi majelis maulid diperingati dengan konser dangdut. Ini harus kita omongkan Bapak Ibu. Ini termasuk nahi munkar di lisan. Karena kalau kita nggak omongkan, atau itu dianggap biasa. Alah kebiasaan. Mohon maaf, seperti saudara-saudara kita. Saya satu kali pernah Bapak Ibu ke Pasuruan. Pasuruan itu kampungnya Ratu Ngebor Indonesia. Jadi di sana Bapak Ibu, di samping ada majelis pengajian, di samping sana ada majelis dangdut, itu biasa. Dan itu nggak boleh dianggap biasa. Di tempat kita nggak boleh itu dianggap biasa. Harus diomongkan Bapak Ibu. Kalau nggak diomongkan, lama kelamaan ada generasi di bawah kita ini yang menganggap biasa tanda-tandanya. Nah itu yang bahaya. Kita nggak boleh menganggap itu sebagai suatu hal yang biasa. Fayutakhayyalu bisababihi al-batilu haqqan. Maka kalau orang gampang sekali menerima hal yang baru tanpa selektif, tanpa mengkonfirmasi dulu kepada sunnah Nabi, fayutakhayyalu bisababihi al-batilu haqqan, maka terkhayallah di dalam pikirannya, di dalam jiwanya antara yang hak dan yang batil bercampur. Padahal orang beriman berlalu, dia punya kemampuan yang membedakan halal dan haram, hak dan batil. Kan jelas kata Nabi, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di tengah-tengahnya ada hal yang syubhat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Memang kalau perkara syubhat itu banyak orang yang opek kata Rasulullah. Tapi kata Nabi, banggalah kalian yang jaga diri dengan syubhat. Famanik pada syubhat, famabistadara lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang takut bahkan dengan perkara syubhat, bukan dengan haram, bahkan dengan perkara syubhat, Rasulullah apresiatif kepada mereka. Famabistadara lidinihi wa irdihi. Dia telah menjaga kehormatan diri dan kehormatan agamanya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, sikap para ulama akhirat fayuqtatu bihi bil istighrari bi syahadatil hasan.
bijak, fayuhtatu bih, dalam menyikapi tren-tren baru, pendapat-pendapat baru, sangat berhati-hati. Gak gampang main vonis haram halal. Nah, hati-hati sekali, selektif. Mereka lebih banyak menjawab wallahu a'lam daripada menjawab ini haram, ini halal, atau minimal mereka menjawab makruhun mustahab, seperti yang kita baca pada pertemuan yang lalu, ini makruh, ini sunnah. Fayuhtatu fihi bil istidhari bi syahadatil a'zar. Maka para ulama akhirah ini berhati-hati dengan mencari, dengan mengkonfirmasi syahadatil a'zar, riwayat-riwayat baik dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dan juga dari tradisi para salafus saleh. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Imam Al-Ghazali juga menjelaskan kepada kita walihada. Nah, ini contoh betapa generasi dahulu berhati-hati sekali, walaupun dengan perkara mubah. Perkaranya mubah, bukan haram, tapi sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri dalam contoh ini sangat berhati-hati ketika ada tabi'in yang bernama Marwan ibn Malik, salah satu khalifah dari dinasti Bani Umayyah, menjadikan mimbar dalam pelaksanaan sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Mimbar dalam sholat Id tidak pernah dipakai sama Nabi. Yang ada Rasulullah SAW memakai mimbar dalam sholat Jumat. Itu pun setelah tahun 4 Hijriah. Sebelumnya Nabi Muhammad mutawakki'an ila jiz'in akhla. Beliau bersandar ke satu batang pohon kurma sambil pegang tongkat atau pegang busur panah. Belakangan saat para sahabat makin ramai, Masjid Nabawi itu sesak dipenuhi oleh jemaah sampai keluar ke halaman masjid. Para sahabat menawari kepada Rasulullah, bagaimana ya Nabi kalau kita buat mimbar supaya suaranya Nabi itu bisa jauh merata kepada orang yang di belakang. Usulan itu diterima sama Rasulullah. Maka setelah tahun 4 Hijriah, saat wafatnya Nabi, beliau khutbah Jumatnya di atas mimbar. Tapi kalau sholat Id, Rasulullah dari 9 kali sholat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, 8 kali diantaranya beliau mengerjakannya di tanah lapang, bukan di masjid. Maka kan sunnah makadahnya kalau di suatu daerah ada ardul falah, tanah lapang. Ini masih tidak ada lagi ya, kali lapangan bola lah, nggak kasih, jo, mantan kepala, tapi boleh minta nanti. Kan sunnahnya itu, sunnah makadahnya 8 kali Rasulullah, sekali tok dan sholat di tanah lapang karena sebab hujan, beliau pindah ke Masjid Nabawi. Bapak itu yang dimuliakan oleh Allah, selama 8 kali sholat Id, Rasulullah SAW pakai mimbar karena di tanah lapang, berdiri aja Nabi Muhammad, nggak pakai mimbar. Di masa Khalifah Marwan ibn Malik, itu Khalifah berapa itu, 4 atau 3, saya lupa. Walihada ma'ah dasar Marwan ibn Malik al-Mimbar fi sholatil Id dan musalla. Nah, beliau buat bid'ah. Bid'ah itu artinya sesuatu yang tidak ada contoh di masa Nabi. Walaupun nanti para ulama kasih lagi Bapak Ibu, dan semua bid'ah ini kan jelek. Ada bid'ah hasanah yang semangatnya sama seperti Nabi, ada bid'ah yang sifatnya dhalalah, yang sesat, yang tidak boleh kita ikuti. Ya, jadi Marwan ibn Malik menjadikan mimbar kepada khatib fi sholatil Id, pada saat mengerjakan sholat ini, inda musalla, pada tempat sholat. Musalla itu tempat sholat artinya yang di tanah lapang, bukan masjid. Karena kalau masjid disebut masjid, yang memang sunnah makadahnya
sholat ini tidak dilakukan di masjid tapi di tanah lapang. Usaid Al-Khudri radhiyallahu anhu waktu Malik ibnu Marwan jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin, sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri masih hidup. Ini kan sahabat termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Beliau bangun pada saat khatib sudah mau menyampaikan khutbah, beliau bangun. Faqala ya Marwan, wahai Marwan ibnu Malik, ma hadhil bid'ah, apa ini bid'ah yang kamu buat? Rasulullah dulu tidak pernah pakai mimbar. Kasih itu selektifnya. Di sini Imam Al-Ghazali tidak bermaksud mengatakan apa yang dilakukan Malik ibnu Marwan itu salah. Bukan itu maksudnya, Pak. Tapi ingin menjelaskan kepada kita betapa selektifnya para sahabat Nabi dalam menerima perkara-perkara yang baru. Jadi ini hati-hati, jangan nanti ada yang silap, tidak utuh mendengar, kemudian pulang dari majelis ini nyatu punya kado pahali pakai mimbar dalam sholatnya. Nah itu banyak. Kayak tadi subuh, pengajian tadi subuh itu ada satu jamaah yang masalah Quran. Yang gak boleh pegang itu mushaf Al-Quran bagi orang yang tidak suci. Itu yang gak boleh pegang itu mushaf yang ada tulisan Qurannya. Kalau cover itu boleh, Quran bercover, ada simpul sampulnya. Quran kita kan ada sampulnya, itu boleh dipindah. Ada jamaah gak utuh dengar, sehingga salah paham. Itu jadi hati-hati ya, Bapak Ibu, kalau jangan ada yang tidur. Biasanya yang tidur itu waktu bangun salah ya. Saya nggak pernah bilang, dan Imam Al-Ghazali tidak pernah bermaksud mengatakan penggunaan mimbar sholat id itu bid'ah, bukan itu maksudnya. Tapi beliau ingin mengutarakan betapa selektifnya para sahabat dalam menerima perkara-perkara yang baru. Kasih contoh, Abu Sa'id Al-Khudri menolak pada saat Malik bin Marwan menjadikan mimbar dalam pelaksanaan sholatnya. Beliau berkata, ya Marwan, ma hadhihi bid'ah, wahai Marwan, apa ini bid'ah? Maka Marwan bin Malik pun menjawab, faqala innaha laysat bid'atan. Ini bukan bid'ah, semangatnya kan sama-sama sholat seperti Jumat, sama-sama ada khutbahnya. Yang bedanya itu kalau Jumat khutbah dulu, sholat belakangan. Kalau sholat Idul Fitri itu sholat dahulu, baru khutbahnya belakangan. Innaha laysat bid'atin, ini bukan bid'ah karena semangatnya sama. Innaha khairun mimma ta'lam, ini termasuk perkara baik dari apa yang kau ketahui dan apa yang kita ketahui. Innan nas qad kusibu, manusia bertambah ramai, populasi makin hari makin banyak. Kalau itu dipermasalahkan, ini contoh misalnya penggunaan mikrofon, itu kan kita bisa paham kenapa ada sebagian ulama khutbah Jumat rukun itu nggak boleh pakai mikrofon, tapi harus terdengar dengan suara sendiri khatib tanpa menggunakan mikrofon. Ada pendapat seperti itu. Nah, jadi kalau jamaah Jumat dengan rukun melalui suara mikrofon itu khutbahnya nggak sah. Ada pendapat seperti itu. Kenapa? Mikrofon tidak ada di jamaah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ulama seperti itu. Tapi kita memahami mikrofon ini alat bantu yang memudahkan suara khatib sampai kepada jamaah Jumat. Sudah pakai mikrofon aja ada yang nggak dengar khutbah, apalagi nggak pakai mikrofon di zaman sekarang, ya kan? Lebih lagi. Coba pernah beberapa kali waktu musibah banjir kemarin, saya pernah khutbah Bapak Ibu di masa banjir kemarin itu di masjid yang nggak ada gensetnya. Wah, itu nggak bisa lama-lama khutbah itu. Apalagi kalau masjidnya besar, luas. Mana sampai suara kita Bapak Ibu. Kalau kita teriak 30 menit, nah setelah itu tumbang. 10-15 menit paling lama udah tutup pada tonton di walaupun. Yang penting rukun-rukunnya saja. Dan rukun itu harus sampai didengar sama jamaah yang lain. Apa boleh buat kalau mikrofon mati, khatibnya harus effort, harus berjuang lebih dengan suara yang tinggi.
Maka Marwan bin Malik beralasan innaha khairun mimma ta'lam. Ini termasuk perkara yang baik. Inna nasaqat tuzilu, manusia makin hari makin bertambah banyak. Fa'awadtu ayyuballighahumus sautu, dan aku ingin suara khatib itu didengar oleh masyarakat luas, oleh seluruh jamaah Jumat. Faqala Abu Sa'id, maka pada saat itu Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu atau sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bersumpah, wallahi la ta'tuna bi khairin mimma a'lamu abadan. Apa yang kau lakukan ini tidak ada baiknya selama-lamanya. Wa wallahi la shallaitu wa la aqallu. Mulai hari ini demi Allah, saya tidak mau lagi sholat di belakang. Dulu Bapak Ibu yang jadi khalifah, itulah yang jadi khatib, itulah yang jadi imam. Seperti itu aturannya dulu ya. Maka Abu Sa'id Al-Khudri tidak mau lagi bermakmum. Maka kok kita sekarang pakai mimbar? Khutbah Jumat kemarin minggu lalu di sini pakai mimbar, artinya pakai. Nah gimana itu? Ini ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi kemudian terjadi di zaman berikutnya, dan kemudian ijma umat untuk menerima itu bagian daripada dalil argumentasi kita dalam beragama. Jadi ijma umat itu penting karena Rasulullah menjamin Bapak Ibu. Dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata ini, la tajtami'u ummati ala dalalah, selama-lamanya umatku itu tidak akan pernah bersepakat dalam perkara-perkara sesat. Sekarang coba kasih tahu saya Bapak Ibu, satu masjid yang khutbah Jumatnya itu nggak pakai mimbar, khutbah Idul Fitri, Idul Adha-nya nggak pakai mimbar, ada? Di Banda Aceh aja nggak ada, di Timur Tengah juga nggak ada, setahu saya nggak ada, semuanya pakai mimbar. Mau di masjid, mau di tanah lapang, semuanya pakai mimbar. Berarti apa? Ijma umat. Kalau penggunaan mimbar dalam pelaksanaan sholat ini, walaupun tidak ada di zaman Nabi, tapi umat menerimanya. Dan ijma umat itu penting. Kenapa? Rasulullah jamin dalam hadisnya Sahih, la tajtami'u ummati ala dalalah. Umatku ini tidak akan mungkin bersepakat dalam perkara-perkara sesat. Faman syazza finar, barang siapa yang menyalahi ijma, konsensus kesepakatan umatku, maka tempatnya kelak di api nerakanya Allah. Ijma. Jadi banyak sekali Bapak Ibu perkara-perkara yang ada di zaman Nabi, ada di zaman kita, dibolehkan atau dilarang di dalam syariat, tidak pakai Al-Quran, tidak pakai hadis, tapi pakai ijma, kesepakatan para ulama. Ganja, sabu-sabu, kokain, ada itu di zaman Nabi semua? Nggak ada. Yang ada khamar itu perasaan anggur yang memabukkan dari perasaan anggur. Gimana itu caranya para ulama mengharamkan khamar? Selain kias, semua para ulama ijma, setiap zat yang memabukkan, apapun itu bentuknya, apapun itu namanya, maka dia itu masuk bagian daripada khamar yang dilarang di dalam syariat. Itu ijma. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita semua, wa inna ma'akara dalika, kenapa Abu Sa'id Al-Khudri begitu keras menolak Marwan bin Malik saat menggunakan mimbar dalam sholat ini. Wa inna ma'akara dalika, Abu Sa'id Al-Khudri mengingkari praktek penggunaan mimbar dalam pelaksanaan sholat ini, di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatawakkau fi khutbatil Aid. Rasulullah tidak pernah pakai mimbar saat khutbah Aid, apakah Idul Fitri atau Idul Adha, Rasulullah tidak pakai mimbar. Wal istisqa, begitu juga pada saat Rasulullah khutbah sholat istisqa. Sholat istisqa itu kan sunnahnya juga bukan di masjid. Sholat istisqa itu sunnahnya dikerjakan di tanah lapang. Orang Banda Aceh dari dulu tidak pernah sholat istisqa di masjid, di Pulau Padang atau di sawah. Saya dengar kemarin itu saat panas sekali beberapa minggu, itu ada saudara-saudara kita di daerah Montasi
daerah Indianapolis itu sholat istisqa di sawah, sholat istisqa karena mereka kan orang agraris seperti itu, banyak petani di sana. Jadi kalau nggak turun hujan itu susah mereka. Ya kalau kita kan orang kantoran, orang kota ini nggak pernah susah, hujan mau nggak hujan, yang penting PDAM hidup, PDAM hidup, apalagi listrik PLN itu udah selesai orang kota itu. Orang kampung kan nggak bisa itu, apalagi kalau sawahnya tak ada hujan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kata Imam Al-Ghazali, Abu Sa'id Al-Khudri mengingkari itu karena Rasulullah ya tawakka, beliau nggak pakai mimbar, tapi bertumpu saat khutbah istisqa ala khausil al-asad, kepada busur panah atau kepada tongkat la ala mimbar, karena beliau tidak pernah menggunakan mimbar baik dalam sholatnya ataupun sholat istisqa. Ini yang kita pengajian materi pengajian kemarin malam di Masjid Oman terbaik. Dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW meriwayatkan kalau khutbah cuma pernah menggunakan dua benda, asal, tongkat, au al-kus, busur panah. Dan tidak ada satupun hadis yang mengatakan Rasulullah pernah menggunakan pedang, saif. Kenapa? Karena Rasulullah khawatir kalau nanti Rasulullah pernah khutbah pakai pedang di tangan kirinya, maka orang akan memfitnah Islam disebarkan oleh Muhammad dengan kekuatan senjata, dengan pedang berdarah. Maka Rasulullah tidak pernah dalam riwayat hadis tidak pernah, walaupun ulama Syafi'i membolehkan pakai pedang. Itu ijtihad. Dan apapun bendanya, nggak mesti pedang, apapun apa yang ada, yang pegang, sunnah. Jadi pakai pedang boleh nggak? Boleh. Tapi dalilnya apa? Nggak ada dalam hadis. Tapi kenapa juga boleh? Kias. Sebagaimana boleh pakai tongkat, boleh pakai busur panah, pakai tombak, pakai pedang juga boleh. Tapi Rasulullah sendiri dan pernah menggunakan pedang. Tapi janganlah pakai pedang. Serang. Apalagi kalau hatinya weekend, rame. Ada orang ngomong itu pojok kanan lagi dia khutbah, dia ngomong pakai tampil, kadang selalu itu. Jadi janganlah pakai pedang, apalagi pakai AK-47 lebih serang lagi itu. Jangan, usah pakai pedang, bahaya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Wa fil haditsil masyhur, ini hadisnya masyhur sekali. Rasulullah berkata, "Man ahdatsa fi dinina ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama ini, dalam agama kami ini, ma laysa minhu, yang tidak ada sumber dan dasarnya, baik dari Al-Qur'an, hadis, qiyas atau ijma' para ulama, fa huwa rad, maka dia tertolak, tidak boleh kita amalkan. Wa fil khabari akhar, di dalam kabar yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Man asya ummati," barang siapa yang menipu umatku dengan satu amalan yang tidak ada sandarannya dari Al-Quran, hadis, qiyas ataupun ijma' para ulama, fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain, maka dia berhak dapat laknatnya Allah, para malaikat dan seluruh umat manusia. Kenapa seluruh umat manusia melaknat dia? Karena sesatnya manusia, karena sebab dia ngajari ilmu sesat. Nah, ini yang bahaya sekali. Maka para ulama, Bapak Ibu, apalagi kalau zikir, kalau masalah zikir itu memaafkan zikir di depannya diri atau ratib, nah, mereka tidak mau sembarangan ngamali kecuali punya sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak bersambung, mereka tidak mau ngamali. Maka bapak-bapak kalau dengar orang kasih ijazah wirid ratib tertentu, tanya ini dasarnya apa. Kalau hanya sekedar anjuran dari dia, tapi dia tidak bisa menunjukkan dasar yang kuat di dalam agama, baiknya terima kasih tapi tidak usah diamalkan. Tidak usah diamalkan. Terima kasih sudah ngajari, tapi tidak usah kita amalkan. Kila ya Rasulullah, wa ma ghasyul ummati. Kemudian para sahabat bertanya,
wahai Rasulullah, apa yang Anda maksud? Siapa yang menipu umatmu? Siapa? Kan Rasulullah bilang, man ghasyya ummati. Siapa yang berani menipu umatmu itu? Tanya para sahabat kepada Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, yang bertanya bid'atan yahmilun nasa alaiha. Dia menciptakan satu amalan bid'ah dan ada dasarnya dalam agama. Kemudian yahmilun nasa alaiha, dia mengarahkan manusia untuk melakukan perkara bid'ah tersebut. Maka Bapak Ibu, amalan ulama tidak dalil. Ada ulama-ulama tertentu melakukan amalan-amalan yang tidak ada dasarnya, itu kita tidak boleh ikut. Walaupun ulama yang melakukan itu amalan pribadi. Saya kasih contoh misalnya Imam Subki. Beliau bayar fidyah kepada ayahnya yang banyak tinggal sholat. Itu amalan pribadi Imam Subki. Ada memang dalam kitabnya. Nah tapi kita nggak gitu, Bapak Ibu. Kita rujukan kita Rasulullah. Kenapa Imam Subki? Beliau punya ilmu. Nah kita nggak punya ilmunya. Kalau saya ikut Imam Subki, ikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih contoh yang lain. Imam Bukhari, Bapak Ibu. Imam Bukhari itu begitu fanatiknya sholat 5 waktu berjamaah. Kalau tinggal, maka beliau akan melakukan sholat 5 waktu itu sampai 27 kali. Pernah satu kali waktu beliau tinggal sholat isya karena kedatangan tamu, memuliakan tamu itu wajib, sehingga beliau lupa sholat isya berjamaah dan lupa ngajak tamunya berjamaah. Setelah itu beliau cari-cari orang ngajak berjamaah, ternyata orang sudah pada tidur semua. Akhirnya beliau malam itu melakukan sholat isya-nya 4 rakaat sebanyak 27 kali. Bapak Ibu, boleh nggak kita ikut Imam Bukhari kalau kita tinggal sholat berjamaah? Nggak boleh. Tapi Imam Bukhari melakukan itu memang amalan pribadi beliau. Beliau punya alasan, punya ilmu. Kalau kita nggak ada ilmunya, terus kita ikutnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sunnah ulama, tapi sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sallallahu Alaihi Wasallam begitu juga di dalam hadis berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi azza wa jalla malakan yunadi kulla yawmin. Allah Subhanahu wa taala itu punya seorang malaikat. Tugasnya itu setiap hari menyeru kepada umat manusia, kepada semesta. Man khalafa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam tanhu syafa'atuhu. Barang siapa yang menyalahi, yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengamalkan amalan syariat, lam tanhu syafa'atuhu, telah di hari kiamat dia tidak berat menerima syafaatnya Rasulullah SAW. Pelaku bid'ah nggak ikut sunnah Nabi, buat apa dia menerima syafaatnya Rasulullah? Kayak syafaat Al-Quran diberi sama Allah kepada sahibul Quran, kepada mereka yang rajin baca Al-Quran. Bapak Ibu tidak pernah memegang Al-Quran. Al-Quran di rumah sudah berdebu, tidak pernah dipegang-pegang. Gimana caranya kita dapat syafaat Quran? Itu juga syafaat Rasulullah itu karena cinta kita dengan Rasulullah. Bagaimana cara cinta, mengekspresikan cinta kita kepada Nabi dengan mengamalkan sunnah Nabi? Itulah yang dimaksud dalam hadis. Madzalika sunnati, itu sunnahku kata Nabi. Faman ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa menghidupkan sunnahku, dia mencintaiku. Waman ahabbani faqad ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku telah dia akan bersama aku dalam surga Allah. Moga-moga Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi penilai kompas hidup, apalagi kita di akhir zaman seperti sekarang Bapak Ibu. Kompas hidup kita selalu dua, Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Yang moga-moga dengan kita pelajari tiap hari Al-Quran dan sunnahnya Nabi di zaman gila seperti sekarang ini, kita selalu terjaga. Kahayatil makmun kata Nabi, yang akhir zaman itu yang mau belajar agama, mau belajar Al-Quran, hadis Nabi, sunnah Nabi,
kahayatil maknun, seperti orang yang terpelihara dalam kerang, terjaga ya, walaupun orang sudah gila suka nyelamatin koruptor. Apalagi korupsi Quran, bahkan Quran dikorupsi, korupsi haji atau hadiah minuman keras pada penghafal Quran. Nah, mudah-mudahan dengan pengajian seperti ini Allah lindungi kita semua dari hal-hal yang benar. Di akhir zaman makin kita hidup panjang, dekat dengan akhir zaman, makin banyak yang aneh-aneh kita dapati dalam